kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan. Nah, sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ala dini al-solika al-fatihah. Nah, mahasiswa semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip administrasi dan manajemen pendidikan. Nah, dimana minggu lalu, pertemuan minggu lalu kita sudah bahas tentang apa itu pengertian dari administrasi dan manajemen pendidikan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang apa saja prinsip-prinsip dari administrasi dan pendidikan. Nah, yang pertama kita feedback dulu ya, bahwa administrasi itu adalah secara etimologis menurut Liangji ini adalah dari bahasa Latin, yaitu ad dan minister, yang artinya melayani, membantu, menunjang pencapaian tujuan sehingga benar-benar dapat tercapai. Ada makna lain juga sebagai kegiatan pencatatan secara berkala dalam mendokumentasikan, melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan persuratan dalam segala hal dan mempersiapkan laporan. Jadi administrasi di sini dalam pendidikan itu sangat diperlukan, karena dalam segala hal itu perlu adanya suatu materi yang harus terperinci, harus tersusun secara sistematis. Maka administrasi ini menjadi bagian yang juga penting dalam hal proses pendidikan. Nah, berikutnya administrasi pendidikan ini keseluruhan proses pengerahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik secara personal, spiritual maupun material yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan. Kalau administrasi pendidikan mungkin antum semua bisa menyebutkan apa kira-kira contoh dari administrasi pendidikan? Pendaftaran sekolah, Pendaftaran sekolah, terus apa lagi? pembayaran SPP, apa lagi? santri pindah, Surat keluar masuk, kemudian materi pembelajaran juga administrasi, kemudian apa? Kurikulum juga bagian dari administrasi. Data-data dokumen ya, dokumen data tentang sarana prasarana, kaitannya dengan data-data media pembelajaran dan sebagainya. Sumber belajar itu juga termasuk administrasi pendidikan. Next. Berikutnya manajemen pendidikan. Nah, dimana manajemen itu adalah proses mengelola, mengorganisasikan, memimpin ya, mengarahkan anggota ini khususnya dalam hal pendidikan. Jadi ini fungsi yang bertugas dalam memanage lembaga pendidikan itu adalah tugas dari manajer atau leader ya. Manajemen pendidikan di sini upaya dalam mengelola suatu lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam. Dan semua komponen dalam manajemen pendidikan itu dari semua sumber daya ya, baik itu sumber daya manusia maupun material ya, tadi seperti administrasi juga bagian dari sumber daya secara material. Ini semuanya dilaksanakan secara efektif, efektif dan efisien dan juga rasional untuk mencapai tujuan dari proses pendidikan. Jadi lembaga pendidikan itu butuh perlu yang namanya manajerial ya, ada kepemimpinan, kemudian ada leadership ya, ada memberikan contoh teladan dari manajer kepada anggota dan sebagainya untuk mencapai tujuan. Next. Nah, berikutnya untuk materi kita pada hari ini prinsip dalam administrasi dan manajemen pendidikan. Tadi kita sudah feedback administrasi dan manajemen pendidikan itu seperti apa. Nah, dalam administrasi dan manajemen pendidikan itu perlu dilandasi pada prinsip-prinsip. Nah, di sini ada saya jelaskan 5 prinsip administrasi dan manajemen. Yang pertama adalah prinsip efisiensi. Nah, di mana seorang administrator itu akan atau manajer itu akan berhasil mendapatkan kesuksesan apabila mampu menggunakan sumber daya atau sumber
Jadi prinsip efisien di sini ini harus difungsikan oleh seorang administrator atau manajer atau leader lah, kalau lembaga pendidikan leader. Nah, ini dengan apa? Dengan menggunakan sumber daya yang ada, bisa SDM, sumber daya manusia. Di pendidikan apa SDM itu? Guru, terus siapa lagi yang jadi SDM? Guru, kepala sekolah, guru ya, guru, murid, stakeholder yang ada di lembaga pendidikan. Kalau yang jadi manajernya siapa? Kepala sekolah. Leader utama kepala sekolah. Nah, di bawah-bawahnya itu juga yang di manajerial biasanya di sarana prasarana itu juga ada manajer bagian sarpras, manajer yang mengurusi sarpras, kemudian ada kurikulum. Nah, itu walaupun masuk dalam wakil kepala itu juga masuk manajer juga, manajer di bidang kurikulumnya gitu. Nah, prinsip efisiensi. Nah, di sini dalam mengelola SDM, mengelola administrasi, mengelola fasilitas ya, sarana prasarana itu dengan secara efektif dan efisien sesuai dengan penggunaannya. Tidak tidak berlebih-lebihan atau tidak jangan sampai ada kekurangan. Seperti itu prinsip yang harus menjadikan landasan. Prinsip berikutnya, nah, yang kedua ini ada prinsip pengelolaan. Nah, di mana seorang administrator itu akan mendapatkan hasil yang efektif dan efisien itu bila hasil yang itu atau hasil yang sesuai dengan tujuan itu bila ia itu melakukan pekerjaan manajemen itu secara teratur. Yakni pengelolaan itu apa? Dari perencanaan. Perencanaan kemudian apa setelah direncanakan apa? Dilaksanakan. Setelah dilaksanakan pengawasan, terus evaluasi. Nah, evaluasi. Pengawasan atau kontroli semua hal itu menjadi satu komponen, satu elemen, satu komponen ya untuk tercapainya manajemen pendidikan, dalam pendidikan itu ya. Prinsip pengelolaan. Prinsip pengelolaan itu mengelola itu apa makna lagi itu? Mengurus. Mengurus. Kalau misalnya guru gitu ya, kalau guru mengajar itu apa? Mengelola apa guru itu? Guru itu mengelola kelas. Nah, jadi guru itu sebagai pengelola di kelas, menjadi leader di kelas itu. Nah, di kalangan siswa itu juga ada manajerialnya apa? Ketua kelas. Nah, gitu. Jadi setiap komponen dalam organisasi atau istilahnya sekelompok orang gitu ya, sekelompok orang yang membentuk suatu yang memiliki tujuan, ya tujuan yang baik itu harus ada manajerial karena supaya bisa berjalan dengan baik ya, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi ada pengorganisasian yang berfungsi, pembagian tugasnya. Prinsip berikutnya yaitu prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Nah, jadi dalam manajemen pendidikan itu tugas pengelola itu menjadi lebih utama, harus diutamakan. Karena apa? Ya, memang fungsinya manajerial. Nah, fungsi manajer itu kan memimpin, mengelola dan mengembangkan gitu. Itu menjadi prinsip yang sangat penting juga dan mendasar. Nah, misalnya adalah suatu pekerjaan itu bersifat manajemen, nah, ya, dan operatif itu harus dilakukan yang bersama-sama dilakukan ya, karena ini dalam organisasi atau lembaga, maka ada kecenderungan untuk apa namanya operatif itu mengoperasionalkan gitu ya, melaksanakan. Ada kecenderungan untuk apa? Memiliki kekurangan. Maka seorang manajer itu sebisa mungkin untuk meminimalisir gitu ya, hal-hal yang sekiranya nanti akan terjadi negatif gitu ya, atau kekurangan lah gitu ya, berupaya menghindari supaya tidak ada kekurangan. Contohnya seperti apa? Nah, seorang manajer itu mengutamakan tugas mengelolanya, tugas manajerialnya. Seperti apa contohnya? Misalnya guru di kelas lah, guru itu sebagai pengelola di kelas ya. Nah, guru itu harus mengutamakan tugasnya sebagai pengelola. Guru tidak boleh mengutamakan yang lain, tujuan yang lain apa? Contohnya apa? Guru harus apa? Harus disiplin memberi
termasuk pengelolaan, bagian dari pengelolaan itu, jadi harus diutamakan. Nah, tidak bisa langsung dilaksanakan tanpa ada perencanaan gitu. Berikutnya prinsip kepemimpinan yang efektif. Nah, ini dalam administrasi dan manajemen pendidikan itu perlu adanya prinsip ya kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan efektif itu apa? Kepemimpinan itu orangnya apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga pendidikan itu perlu harus secara efektif gitu ya. Secara efektif itu apa ya? Seperti contohnya dalamnya. Nah, jadi fungsi manajer sebagai pemimpin dalam organisasi itu melaksanakan tugas tupoksinya gitu ya. Nah, terus juga memberikan apa? Memberi kesempatan kepada anggota atau SDM di bawahnya untuk apa? Iya, menyampaikan pendapatnya, sekali berkreasi. Nah, gitu. Misalnya contohnya kalau di kelas, misalnya guru lah ya. Guru sebagai manajer di kelas, itu guru itu menerapkan prinsip kepemimpinan yang efektif di kelas itu seperti apa contohnya? Guru itu harus apa kepada murid? Kan muridnya itu sebagai yang dipimpin ya. Memberi tugas yang tidak memberatkan, ya begitu ya. Tidak membebani. Terus apa? Humanis ya. Humanis itu apa? Rasa kemanusiaan, kasih sayang. Nanti ada murid yang punya kekurangan atau mungkin ada kekurangan apa gitu ya, misalnya muridnya tidak disiplin atau bagaimana, ini tidak tidak memberikan sanksi yang berat. Jadi sanksi yang memberikan sanksi yang mendidik gitu, seperti itu, efektif gitu ya, memanusiakan manusia. Kemudian guru dan murid itu harus apa? Harus human relationnya harus baik, dekat gitu ya, harus dekat dengan muridnya. Jadi murid itu siapa seperti anaknya sendiri. Jadi ada mengutamakan kasih sayang. Dan tidak ada jarak antara guru dan murid. Prinsip berikutnya, dan yang terakhir prinsip kerjasama. Dalam organisasi atau lembaga pendidikan itu kerjasama itu penting. Karena apa? Kenapa perlu adanya kerjasama? Kenapa nggak kerja individu? Ya karena kelompok sosial, dan dalam organisasi itu orangnya banyak, individunya banyak, jadi perlu kerjasama. Tidak bisa berjalan sendiri. Kalau berjalan sendiri ya tugas individu tadi, ya tugas individu ya harus sendiri. Kalau dalam manajemen pendidikan, namanya manajemen kan mengelola dan juga mengatur siapa-siapa yang diberi tugas, tetap dengan bekerja sama, saling membantu sesama SDM. Baik, kalau vertikal gimana? Kalau misalnya kepala sekolah ya, secara vertikal gimana? Dengan kepala sekolah lain. Vertikal Dan kan bawahannya kepala dengan yang ke atas ya, Bang? Di atasnya kepala apa? Komite. Ya, komite sekolah. Bisa juga apa? Di atasnya kepala sekolah itu yayasan. Atau di bawah pondok ya, pimpinan pondok pesantren, kan begitu. Secara horizontal dengan sampingnya kepala sekolah lain. kepala sekolah lain sama kolega partner guru. Nah, guru itu juga sebagai partnernya kepala. Jadi tidak, walaupun kalau dalam organisasi itu dipimpin ya anggota ya, tapi tetap itu sebagai partner karena mengutamakan prinsip kerjasama ini gitu. Walaupun sebagai manajer bukan berarti terus semena-mena terhadap yang dipimpin atau yang dikelola, misalnya begitu ya, dikelola. Next, nah yang terakhir ya. Nah jadi dalam administrasi dan manajemen pendidikan itu ada berapa prinsip? Dan sebagai yang pertama apa? Efisiensi. Nah, prinsip efisiensi, prinsip
direktur kepada rekan kerjanya agar terwujudnya administrasi dan manajemen pendidikan yang baik. Tugas direktur terhadap rekan kerja, terhadap guru sebenarnya dalam struktural kan sebagai bawahan. Ya, tapi kan di sekolah sebagai rekan kerja, sebagai rekan kerja. Nah, salah satu caranya dengan apa? Prinsip kepemimpinan efektifnya digunakan. Dengan apa? Guru itu kepala atau direktur ya, kepala sekolah atau direktur itu bagaimana bersikap terhadap guru sama koleganya ya, juga termasuk partnernya apa? Dengan memberi apa? Tetap menghargai. Terus apa lagi? Memposisikan humannya tadi ya, memposisikan guru itu sebagai partner. Terus apa lagi? Memberikan apa? Bila guru itu memberikan motivasi, juga motivasi ya, motivasi kinerja misalnya. Jadi kepala sekolah atau leader itu harus memberikan motivasi, baik itu motivasi intrinsik maupun motivasi intrinsik ya, dari dalam diri yang dikembangkan, dan juga dari ekstrinsik, motivasi dari luar. Dari luar itu ya bisa mungkin suasana kelas atau rekan kerja seperti itu. Saya beri motivasi apa? Memberikan contoh, oh pekerjaannya seperti ini, nah kan gitu. Jadi tidak hanya memerintah, nah, tapi juga mengajak, karena manajemen itu mengajak ya, mengelola dengan mengurus dan mengajak, lalu mengajak dan juga memberi bantuan, membantu. Mengajak itu kalau mengajak gimana? Ya, yang mengajak juga harus beraktif, juga harus bekerja, harus melaksanakan. Jadi prinsip kerjasamanya juga dilaksanakan. Tuh, kerjasama, kemudian kepemimpinan efektif. Terus apalagi selain itu, apabila guru atau kolega itu memberikan kinerja yang baik, bagaimana? Apa yang dilakukan oleh pimpinan? Reward. Memberi reward. Memberi reward. Contohnya reward apa? Dengan ucapan atau dengan materi. Ya, dengan ucapan sebenarnya apa? Selamat. Selamat, ucapan terima kasih. Terus bisa juga dengan materi. Nah, mungkin dengan memberikan apa? Seragam atau apa? Atau sepatu baru atau apa gitu ya. Tuh, jadi memberikan reward. Dan juga bila kebalikannya, jika guru itu ada kekurangan, bagaimana? Tetap memberi masukan, memberi peringatan, tapi tidak secara harusnya dibuka di muka umum, tapi tetap bisa humanisnya harus diterapkan juga oleh seorang leader gitu ya. Humanis itu gimana ya? Harus juga menempatkan diri, walaupun ada guru 1, 2 mungkin ya yang mungkin kurang disiplin atau bagaimana, itu tidak langsung ditegur di depan banyak orang, tidak, tapi tetap dengan pendekatan personal. Bisa dengan pertemuan individu, hanya dengan guru tersebut, atau intinya tidak diflorkan di depan kolega yang lain, di depan rekan-rekan guru yang lain seperti itu. Itu pemimpinan efektif seperti itu. Jadi bisa memposisikan guru itu sebagai partner kerja, bukan sebagai orang yang dipimpin terus disuruh-suruh, tidak. Nah, tapi itu karena partner ya harus bekerja sama, di prinsip bekerja sama, efektif ya, efektif juga. Yang lain? Sudah? Nah, kalau sudah kita cukupkan ya. Nanti untuk tugas minggu depan ini ya keterampilan ini menyusun ini membuat diagram maka kita konsep dari prinsip administrasi dan manajemen pendidikan. Ya, nanti untuk tugas dari keterampilannya itu. Mungkin kalau tidak ada lagi yang bertanya, berarti sudah paham semua ya. Ya, baik. Mari kita akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah.
Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.